Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur untuk kesekian kalinya kita berjumpa kembali dan kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, kami mohon anugerah-Mu kembali untuk bisa membaca, merenungkan, memahami, dan kemudian melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Bimbinglah kami, baik hamba-Mu yang men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, ataupun kami semua yang mendengarkannya dan merenungkannya, supaya firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini sebetulnya merupakan kelanjutan atau mungkin juga sebagian pendalaman dari apa yang sudah kita renungkan pada hari Minggu yang lalu dalam ibadah live streaming tanggal 5 Juli 2020 dengan tema komunitas yang hidup dan harmonis. Nah, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang sama, tetapi kita akan coba mendalami sedikit lebih dalam daripada beberapa ayat yang kita baca ini. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi begini. Yuodea kunasehati dan Sintihe kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan dengan pembacaan dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9, dan di situ kita belajar bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat baik kepada Yuodea dan Sintihe, dua orang aktivis wanita di jemaat Filipi yang rupanya sedang terlibat di dalam perselisihan. Namun Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat, bagaimana semua umat Tuhan, jemaat itu bisa sehati dan sepikir. Kita sudah belajar bagaimana kita melihat pada waktu itu bukan hanya orang yang sedang berselisih atau mengecewakan kita, atau membuat kita marah dan lain sebagainya. Tapi mari kita melihat keseluruhan tubuh Kristus. Yang pertama kita akan melihat ada orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita. Orang-orang yang mendukung kita dalam pengertian mau berjuang bersama-sama untuk Kristus. Jadi pandangan kita bukan hanya kepada orang yang menyakiti kita, tetapi kita juga perlu melihat ada orang-orang lain yang akan bersama-sama dengan kita berjuang di dalam tubuh Kristus. Dan terutama Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, yang menjadi dasar kita bergereja. Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan yang punya tujuan yang baik, punya langkah-langkah yang baik melalui hal-hal yang buruk seperti perselisihan dan hal yang mengecewakan kita. Yang kedua, kita belajar untuk melihat diri kita. Bukan hanya kita menghakimi orang lain yang mengecewakan kita, tapi mari kita melihat diri kita sendiri. Saya teringat satu khotbah atau satu cuplikan bagian khotbah yang disampaikan Pendeta Stephen Tong. Konteks yang beliau bicarakan itu adalah mengenai bagaimana kita melihat kalau ada sebuah keluarga yang lain yang sedang mengalami kesulitan, bahkan mungkin sampai pada perceraian. Kita seringkali berpikir kalau melihat kondisi keluarga yang semacam itu, kita akan menganggap, oh masalahnya terlalu kecil. Mengapa sampai mereka bercerai padahal masalahnya bisa dibereskan? Nah, Pendeta Stephen Tong mengatakan, kita berpikir masalah itu begitu gampang, kita menilai mereka seolah-olah tidak mampu menyelesaikan masalah yang kecil. Padahal mungkin kalau kita ada di dalam kondisi mereka, rumah tangga itu bercerai lebih cepat daripada teman kita itu. Atau mungkin lebih berantakan daripada sekarang. Kita mesti belajar menilai dan melihat diri kita secara jujur. Jangan-jangan perselisihan itu muncul, penyebabnya adalah kita. Pemicunya adalah kita. Mungkin karena kita terlalu sensitif, kita terlalu baper, terlalu terbawa perasaan sehingga tidak mampu berpikir secara objektif, tidak mempunyai nilai-nilai Kristiani yang bisa kita munculkan, kita terbawa pada kemarahan kita dan lain sebagainya. Mungkin saja kita menjadi pembuat masalah di dalam perselisihan itu. Maka kita mesti melihat dengan jujur. Yang ketiga, bagaimana kita yang berbeda-beda sebagai tubuh Kristus bisa sehati sepikir.
Satu hal yang menyatukan kita, seperti sebuah band, grup band atau grup musik, mereka terdiri dari berbagai macam alat musik, dimainkan orang-orang yang berbeda, dan mereka bisa bersatu menimbulkan satu keharmonisan kalau mereka di dalam satu nada yang sama, di dalam satu nada dasar yang sama. Dan kita yang berbeda-beda di dalam tubuh Kristus itu bisa menjadi sama kalau nadanya itu sama, yaitu Kristus. Itu yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar khusus 2 ayat ini, saudara sekalian. Rasul Paulus memakai diksi atau pilihan istilah, pilihan kata-kata yang dia atur sedemikian rupa, sampai memberikan penjelasan yang cukup dalam buat kita mengenai sehati sepikir itu, saudara sekalian. Mari kita lihat kembali Filipi 4 ayat 2 dan 3. Yuodea kunasehati dan Sintihe kunasehati. Kita tahu Yuodea dan Sintihe mereka sedang berselisih pada waktu itu. Yaitu supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara sekalian, kata sehati sepikir itu adalah terjemahan bahasa Indonesia yang bagi saya sangat baik sekali. Maaf, saya harus memakai bahasa Yunani pada hari ini dan semoga Bapak Ibu Saudara bisa cukup jelas melihat dan membacanya. Sehati sepikir dalam Kristus dalam bahasa Yunani itu autos, phroneo, and kurios, yang berarti menjadi atau memiliki, mengupayakan satu pikiran yang sama, same mind. Tapi mind di sini bukan berarti cuma pikiran saja. Itu sebabnya terjemahan dalam bahasa Indonesia baik sekali, sehati, seperasaan, dan sepikiran. Bagaimana supaya Yuodea dan Sintihe itu bisa sehati dan sepikiran? Nah, kita melihat pada ayat ketiga, dikatakan, bahkan kuminta kepadamu juga sunsukos. Saya sempat menyinggung pada minggu yang lalu, saudara sekalian, kata sunsukos itu bisa ada 2 kemungkinan arti. Yang pertama adalah nama. Nama seseorang pemimpin atau orang-orang atau seorang yang melayani bersama dengan Paulus dan Yuodea dan Sintihe. Namanya mungkin sunsukos. Tapi secara arti, saudara sekalian, sunsukos itu kata dasarnya atau arti dasarnya terdiri dari 2 kata, yaitu sun dan sukos. Sun dan sukos. Sun ini bersama-sama. Kemudian sukos ini boleh dikatakan menanggung beban. Jadi penggambarannya itu adalah sepasang lembu atau kerbau yang menanggung kuk. Mereka berdua, pasangan ini bekerja bersama-sama menanggung kuk itu dan mereka mengerjakan tugas membajak ladang atau sawah itu secara bersama-sama. Jadi sunsukos artinya adalah teman sepenanggungan. Rasul Paulus mungkin menuju seorang namanya sunsukos, tetapi juga bisa memakai arti dari kata sunsukos itu untuk mengatakan kita semua kalau mau sehati sepikir harus sunsukos. Harus punya kerelaan untuk sepenanggungan bersama-sama. Nah, saudara, di dalam kehidupan bergereja, kita menemukan seringkali ada perbedaan pendapat di dalam rapat, pertemuan, pengambilan keputusan. Dan seringkali yang terjadi adalah seperti ini, kita mengajukan satu usul. Tapi ternyata di dalam pembicaraan itu usul teman kita yang diterima, usul kita ditolak. Nah, di situ kita mungkin ada perasaan yang kecewa, tidak suka. Ternyata setelah dijalankan, keputusan teman kita yang menjadi keputusan bersama itu keliru, tidak tepat. Nah, kalau mereka menjalankan atau memutuskan seperti yang kita usulkan, saudara sekalian, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, disitulah kemudian kita berkata, seharusnya mengikuti saya punya usul. Usulmu salah. Ini yang merupakan lawan dari kata sunsukos. Sunsukos adalah kalau kita sudah mengambil keputusan bersama, kesepakatan, dan itu yang dijalankan, kemudian ternyata kurang tepat atau memberikan hasil tidak seperti yang kita inginkan, maka kita harus menanggungnya bersama-sama. Dalam bagian ini, Yuodea, Sintihe mereka berselisih. Paulus hendak mengatakan, jangan seolah-olah perselisihan itu adalah urusan mereka berdua. Tetapi itu adalah tanggungan kita bersama. Kita mesti menanggung perselisihan itu, kita mesti belajar bersama-sama membereskan perselisihan itu. Karena kita menanggungnya bersama-sama. Di dalam bagian kitab yang lain Paulus mengatakan, kalau ada seorang yang berduka, kita ikut berduka. Kalau ada seorang yang berhasil, kita ikut bersukacita bersama dengan orang itu. Sehati sepikir artinya adalah kita mesti mengupayakan dan memiliki jiwa sunsukos. Artinya sama-sama sepenanggungan. Yang kata yang kedua, saudara sekalian, dikatakan di sini
Sunsukos temanku yang setia, tolonglah mereka. Tolonglah Euodia dan Sintikhe. Karena mereka, Euodia dan Sintikhe, telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Nah, kata berjuang bersama dengan aku ternyata juga memakai unsur kata sun. Yang tadi kalau kita ingat artinya adalah bersama. Berjuang bersama dengan aku memakai kata sun athleo. Dan itu pemisahan dari dua kata, atau penggabungan dari dua kata, sun dan athleo. Saudara, sun artinya bersama-sama, sedangkan athleo itu berjuang bersama. Nah, kata dasar athleo ini, atlet, itu berhubungan dengan satu pergulatan. Wrestling dalam bahasa Inggrisnya, dalam pengertian kita bergulat, berjuang demikian rupa sampai kita bergulat. Nah, artinya adalah perjuangan bersama. Kita bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama bekerja keras, kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin seperti orang yang bergulat. Memakai teknik yang benar, memakai tenaga yang tepat, semaksimal mungkin sampai kita memenangkan perjuangan itu. Paulus mengatakan, Euodia, engkau adalah sun athleuku. Sintikhe, engkau sun athleuku. Clemens dan teman-teman yang lain, kita semua adalah sun athleo. Artinya kita mesti berjuang bersama. Jangan sampai kita sedang berjuang, ada orang yang cuma menonton. Nah, kalau biasanya sudah ada orang yang sedang menonton saja, bukan cuma menonton. Akan dilanjutkan dengan penilaian, kritik, menghakimi, menyalahkan. Seolah-olah kita lepas dari mereka, kita tidak berjuang, kita menilai, kita bukan pelatih, tetapi kita berlagak seperti seorang pelatih yang hanya bisa mengatur saja. Tidak mau terjun di dalamnya. Paulus mengatakan kita semua yang sehati sepikir itu memiliki kebersamaan di dalam hal kita berjuang bersama. Tidak ada satupun yang menonton dan hanya bisa menilai, tetapi kita berjuang bersama-sama. Yang ketiga, saudara sekalian, setelah kita belajar sun sukos, kemudian sun athleo, maka yang dikatakan di sini bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Nah, kata kawan sekerja ini, saudara sekalian, ternyata juga memakai satu unsur sun lagi. Dikatakan di sini adalah sun nergo. Terdiri dari dua kata sun bersama dan ergon atau ergos yang artinya kerja. Bersama bekerja dan diistilahkan sebagai sekerja. Artinya saudara sekalian, bukan cuma satu perjuangan mungkin di dalam doa. Satu perjuangan yang membara, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sun athleo. Tetapi kita bertindak dengan arah gerakan yang sama. Bukan kita sekedar bekerja, ayo kita bareng-bareng kerjakan satu proyek, pekerjaannya sama. Bukan. Tetapi dengan bidang masing-masing, dengan keahlian, anugerah, talenta yang Tuhan berikan. Berbeda-beda tugas, fungsi kita. Tetapi kita berjuang, kita bekerja, kita bertindak bersama-sama. Nah, itu yang Paulus maksudkan. Ketika dia mengatakan, ayo Sintikhe, Euodia, ayo Clemens, ayo sun sukos. Kita sehati sepikir. Kita ingat di dalam Filipi pasal 2 ayat kedua, Paulus sudah memberikan nasihat itu. Mari kita sehati sepikir. Bersama-sama, autos phroneo, bersama-sama sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan yang kita lakukan adalah 3 tadi. Susugos atau sun sukos, mari kita bersama-sama menanggung. Ketika seorang susah, kita juga ikut susah dan mendoakan dia. Yang kedua adalah sun athleo, mari kita bersama-sama berjuang. Yang ketiga adalah sunergo, yaitu mari kita bersama-sama bergerak dalam satu irama, di dalam bidang kita masing-masing demi Kristus. Maka saudara, sehati sepikir di dalam Kristus, itu adalah kita sepenanggungan. Sehati sepikir dalam Kristus, kita seperjuangan. Sama-sama berjuang. Dan sehati dan sepikir di dalam Kristus itu adalah kita sekerja. Bekerja bersama-sama. Suatu kali saudara sekalian, seorang pendeta ditelepon oleh salah seorang yang dia tidak kenal siapa, untuk dia diberitahu bahwa ada salah seorang jemaatnya yang sudah cukup lanjut usia dan 5 tahun terakhir sakit, itu meninggal dunia. Pendeta itu tidak tahu siapa yang mengabarkan,
Tetapi dia mencoba cari tahu, jangan-jangan betul jemaatnya yang sudah sakit 5 tahun itu, yang memang hidup sebatang kara, sudah meninggal dunia. Dia bergegas ke sana. Sampai di sana, saudara sekalian, ternyata dia melihat di rumah yang sederhana, perabot yang semuanya juga sederhana. Memang jemaat seorang ibu tua ini sudah terbujur kaku, sudah meninggal dunia. Dan dia ditemani atau dikelilingi oleh 3 orang, salah satunya yang menelpon dia. Dan rupanya 3 orang itu adalah tetangga-tetangga dari ibu ini, karena ibu ini memang tinggal sendirian. Maka pendeta ini melakukan upayanya sebagaimana yang seharusnya. Dia mengupayakan supaya ada pemakaman yang layak, upaya yang kebaktian, upacara kedukaan yang layak untuk dilakukan demi jemaat ini sampai dia pada pemakamannya. Nah, yang menarik saudara sekalian adalah selesai pemakaman, maka pendeta ini bersama rekan hamba Tuhan, bersama majelis, disaksikan oleh RT di situ, mereka membereskan rumah almarhumah. Karena tidak punya sanak famili. Karena ibu ini atau almarhumah ini tinggal sendirian. Maka mereka mulai membereskan, merapikan barang-barang di situ, sekalian mencari dokumen-dokumen semacam KTP, mungkin akte kelahiran, kartu keluarga, atau apapun yang bisa mereka lihat dan mereka bisa mengurus dan lain sebagainya. Namun saudara sekalian, menarik adalah bagi pendeta ini, ada rupanya 3 atau 4 orang tetangga yang ikut nimbrung. Mereka mengatakan, kami mau bantu untuk membereskan rumah-rumah, membereskan barang-barang ini. Maka pendeta itu mengatakan, oke, nggak apa-apa, toh disaksikan juga oleh RT, kami juga disaksikan oleh RT di dalam membereskan semuanya. Mereka bereskan. Tapi dalam hati pendeta ini, dia melihat tingkah laku 3 orang tetangga almarhumah itu bukan mau membereskan, tapi seperti mencari sesuatu. Mereka lihat di belakang kalender, mereka angkat kasur, mereka buka lemari, kemudian satu persatu pakaian diambil, diperiksa satu persatu. Bukan seperti hendak mencari dokumen, tapi bukan hendak membereskan, tetapi seperti mencari sesuatu di tempat-tempat yang tersembunyi, saudara sekalian. Pendeta ini diam dan hanya menyaksikan mereka, tapi dia terutama membereskan. Rupanya setelah hampir sepanjang hari mereka membereskan barang-barang di rumah itu, pendeta ini mendengar bahwa tetangga ini kasak-kusuk. Mereka ngobrol, mereka mengatakan, di sini nggak ada. Emasnya di mana ya? Perhiasannya mungkin kecil-kecil, ditaruh di mana ya? Rupanya, saudara sekalian, ada rumor di antara tetangga-tetangga almarhumah bahwa almarhumah yang tinggal sendirian itu sebetulnya kaya. Dia punya uang cukup banyak, perhiasan cukup banyak, dan tetangga ini coba mencari, barangkali ada dan mereka menemukan. Tapi rupanya sampai selesai membereskan rumah itu, sampai Pak RT mengunci kembali, dan kunci itu diserahkan kepada pengurus gereja untuk diurus lebih lanjut, entah bagaimana kelanjutannya. Ternyata tidak ditemukan emas, perhiasan, atau uang-uang yang banyak. Tidak. Mereka hanya menemukan beberapa amplop putih, saudara sekalian, dan ada tulisannya di situ. Waktu mereka menemukan, ini beberapa bagian dari amplop itu, ada tulisan, mungkin Bapak Ibu kelihatan atau tidak ya, persembahan kasih. Persembahan kasih. Persembahan kasih. Oh, ada lagi yang lain. Doa kasih. Rupanya ibu ini banyak kasihnya juga. Doa kasih lagi. Doa cinta. Ada kasih, ada cinta. Nah, di hadapan RT, tetangga-tetangga, mereka mulai melihat apa sih isinya persembahan kasih. Apa sih isinya doa kasih, doa cinta. Maka mereka mulai buka, saudara sekalian. Persembahan kasih. Oh, Rp5.000. Rupanya mungkin persembahan untuk gereja. Persembahan kasih yang lain. Oh, Rp2.000. Sebentar. Ada Rp1.000 juga di dalamnya. Ada persembahan kasih yang lain lagi. Apakah jumlahnya sama atau berbeda? Kita buka. Oh, 20.000, saudara sekalian. Ada persembahan 20.000. Kemudian, sekarang dia mau lihat apa itu doa kasih. Pendeta ini buka dan lihat, rupanya bukan uang, tapi isinya adalah kertas. Dan di kertas ini ada tulisan seperti seorang sedang bergetar waktu menuliskan nama.
Alfred dan Titi. Pendeta ini pikir, ini nama jemaat suami istri. Tapi kenapa dia tuliskan seperti ini? Kenapa ibu itu tuliskan nama ini? Apakah dia terkesan atau bagaimana? Tetapi amplopnya ditulis doa kasih. Kemudian amplop berikutnya, dia baca, Denny, Bobby. Nama jemaat yang lain. Tapi mereka tidak punya hubungan saudara. Mereka bukan siapa-siapa. Artinya tidak punya hubungan yang istimewa. Tapi kenapa dituliskan Denny dan Bobby? Amplop yang ketiga, saudara sekalian, doa cinta. Mungkin doa dan cinta maksudnya. Wah, pendeta ini kaget. Karena ternyata di sini ditulis namanya dia. Pendeta Doni dan Majelis Tito. Pendeta Doni bingung, ini Majelis Tito bukan sanak famili saya, bukan saudara saya. Kenapa kami berdua namanya di dalam satu kertas? Ini kemudian menghapus rasa penasaran, dia membawa pulang semua kertas ini dan uang ini dianggap sebagai persembahan untuk gereja, maka dibawa oleh majelis bagian bendahara, dititipkan kepada mereka. Nah, pendeta Doni pulang dengan membawa kertas-kertas ini, saudara sekalian. Dia berpikir cukup lama, dia berdoa, dia berpikir lagi, apa arti nama-nama ini dengan ditulisi doa kasih. Sampai setelah beberapa waktu baru dia menemukan. Rupanya nama-nama ini adalah nama-nama orang yang pernah berselisih. Denny dan Bobby, mereka berselisih di gereja oleh karena ingin menjadi bendahara gereja. Mereka dua orang kaya, mereka berdua berperan cukup banyak untuk pembangunan gereja. Dan rupanya mereka ingin sekali melayani sebagai bendahara sampai mereka berselisih. Apakah mungkin almarhumah mendoakan Denny dan Bobby? Pendeta itu berpikir Denny dan Bobby ini sekarang baik-baik kondisinya dan bekerja sama dalam pelayanan dengan baik. Kemudian Alfred dan Titi, ini suami istri yang pernah diambang perceraian. Berselisih di dalam rumah tangga mereka. Rupanya ibu ini mendoakan juga. Dan sekarang rumah tangga mereka sudah baik kembali. Bersatu kembali. Sekarang pendeta Doni dan Majelis Tito, pendeta ini diam. Dan kemudian dia segera meminta ampun kepada Tuhan. Karena dia ingat, beberapa waktu yang lalu mereka berdua berselisih cukup keras. Sampai seluruh jemaat tahu dan hubungan mereka cukup lama tidak baik. Tetapi sekarang kondisinya sudah baik dan mereka bisa bekerja sama dengan baik lagi. Sudah sekarang rupanya nama-nama ini yang didoakan oleh almarhumah adalah nama-nama orang yang berselisih. Tanpa seorang pun tahu, almarhumah mendoakan mereka yang berselisih. Saudara, kita tahu perselisihan itu lebih heboh daripada perdamaian. Bahkan di gereja pun yang seorang ibu almarhumah yang banyak diam di rumah 5 tahun terakhir sakit dan banyak diam di rumah pun mendengar perselisihan itu dan yang dia lakukan adalah dia adalah seorang yang seolah-olah tidak pernah nampak tetapi lihat dia mendoakan. Dia adalah seorang yang sunsugos, dia punya hati yang sepenanggungan dengan jemaat yang berselisih. Dia mendoakan, saudara sekalian. Dia adalah seorang yang seperjuangan dengan Rasul Paulus. Dia berjuang di dalam kondisi sakitnya dan tidak ada orang yang tahu. Dia berdoa. Dia berjuang berdoa untuk mereka. Dan walaupun mungkin tidak secara nyata, dia sunergo, kawan sekerja yang berjuang bersama-sama untuk gereja. Tergeletak, tidak bisa apa-apa. Tapi dia adalah salah satu jemaat yang sehati sepikir di dalam Kristus. Lalu bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Bagaimana dengan saya? Apakah kita orang-orang yang sehati sepikir di dalam Kristus? Sepenanggungan dengan teman saudara yang lain? Berjuang bersama dan bekerja bersama untuk Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami lemah, kami terbatas, tetapi tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh sehati sepikir dengan jemaat-Mu di gereja. Sehati sepikir walaupun mungkin kami berbeda, kami pernah dikecewakan dan disakiti, kami pernah begitu marah, begitu sedih. Tetapi tolong Tuhan,
supaya kami memiliki satu hati, satu pikiran yang mau sehati sepikir di dalam Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya bantulah kami kalau sekarang kami sedang berduka, kami sedang sakit hati, kami sedang kecewa. Jangan sampai itu semua memudarkan kerinduan kami untuk sepenanggungan, untuk seperjuangan, untuk sekerja dengan jemaat Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus yang mengasihi Tuhan, mengasihi gerejamu, dan sehati sepikir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.